Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Salam. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Ya, secara konsep, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Namun, karena terbiasa dengan hal-hal sehingga itu sifatnya membudaya. Artinya dibangun dari kebiasaan. Sekali lagi, dari kebiasaan itu membentuk sebuah keyakinan, dari keyakinan itu sehingga terciptalah namanya budaya. Kalau positif kan kita tahu, ya, artinya lawan daripada negatif. Salah satu contohnya mungkin kita lihat bersama dalam pembelajaran kita ya, mahasiswa di kelas. Ada siswa yang berbuat hal di luar daripada peraturan yang kita sudah buat, kita tegur pun dengan cara positif. Artinya kita harus tidak boleh memberikan hukuman melebihi dari yang sudah kita buat begitu, atau kita terapkan bersama. Adapun terkait dengan budaya positif ada namanya. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Ini harus kita miliki, kita guru tentu ya, sudah belajar entah di bangku kuliah ataupun dalam pengembangan kita sebagai guru ya. Namun di sini saya ingin melengkapi terkait dengan pemahaman budaya positif agar kita menciptakan suasana positif baik di dalam saat kita pikir di dalam kelas maupun di luar kelas dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Ya. Terkait dengan perubahan paradigma, ya tentu kita membangun budaya positif yang untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Ya. Merdeka dalam artian kita memberikan kebebasan kepada murid, tapi kita perlu menuntunnya. Kalau murid berjalan ke kiri, kita suruh dia berjalan lurus. Kalau murid berjalan ke kanan, tentu kita suruh juga belajar dia berjalan lurus. Begitu, Bapak Ibu. Itu konteks merdeka. Lalu mandiri yang tentu bisa saja dari intern kita, bisa saja dari intern peserta didik. Ya, yang tentu peserta didik kan sudah dibekali dari rumahnya nilai sopan santun dan lain sebagainya. Kita tinggal hanya menuntut saja. Kemudian mencipta dengan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab juga kita tentu dari diri kita. Seperti apa kita bersama ya. Seperti apa itu tanggung jawab. Jadi itu pun dari peserta didik. Saya rasa tidak perlu saya menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang terkait untuk menciptakan stimulus respon ini, yang pertama itu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Disiplin itu banyak macam. Kita lihat yang pertama, datang tepat waktu, ya. Kemudian dalam konteks kelas itu banyak hal ya. Kita disiplin mengerjakan tugas, melakukan tugas, kemudian tidak boleh toilet melebihi dari 3 atau 4 menit dengan kita, Bapak Ibu guru. Ya. Artinya kita masuk di pintu mereka, tentu mereka juga dari pimpinan kita, seperti itu. Yang berikutnya, motivasi perilaku. Kita tahu bersama bahwa motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik atau dari dalam, dan motivasi dari luar atau eksternal. Lalu di sini saya ambil menurut ahli ya, dia ini dosen
ada 3 alasan mengapa motivasi keluar Indonesia itu sangat penting. Yang pertama, tentu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila yang saya tidak melakukannya. Ya. Jadi apabila peserta didik melakukan hal yang salah, kita perlu melihat kembali apakah itu berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari luarnya. Yang luar itu mungkin bisa kita lihat dari lingkungan, atau keluarganya, atau bapak ibu guru, atau hal lain. Kalau dari dalam, yang tentu kita bisa melihat atau mengukurnya dengan angket kah, atau wawancara kah, atau lain sebagainya. Begitu. Terus yang kedua, untuk mendapat keimbangan atau pengharapan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, motivasi perilaku manusia yang tentunya saya sudah sebutkan tadi, baik internal maupun eksternal, itu tentu kita punya suatu alasan. Ya, kita melakukan sesuatu punya alasan. Alasan itu bisa sifatnya eksplisit, bisa sifatnya yang tidak kelihatan sudah, implisit ya, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya. Berkaitan dengan hal ini, yang tentu kita merujuk pada motivasi eksternal. Ya. Kita bisa melihat sosok orang lain, kira-kira saya bisa seperti itu kah? Ya. Itu kadang sulit kita padukan, ya, antara dari diri kita atau karena dari luar. Yang tentunya kita melihat kondisi yang ada dari luar, ya, ya kan? Nah, kita lihat dia jadi pilot misalnya, saya harus seperti itu. Ya. Itu dari luar ya, Bapak Ibu. Ya. Dari dalam kita sulit tebak ya. Ya. Ya, lanjut. Kemudian disiplin positif. Ya. Disiplin positif, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dan menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita tahu bersama nilai-nilai kebajikan itu. Yang pertama, barangkali ada yang tahu, Bapak Ibu? Ya. Ya. Sopan santun, saling menghargai, ya. Kemudian menjaga perasaan orang lain, itu juga salah satu nilai kebajikan. Intinya yang berbau positif. Berikutnya nilai kebajikan universal, menyambung dari yang tadi. Yang pertama itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya. Nilainya itu, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kita tahu bersama ya. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu ya, nilai-nilai profil Pancasila. Seperti yang kita sudah integrasikan dalam pembelajaran maupun dalam Selain daripada nilai profil pelajar Pancasila, kita bisa ketahui bahwa ada nilai kebajikan yang lain. Yang pertama itu peduli. Peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap orang lain. Kemudian tanggung jawab. Begitupun seperti tadi, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Ya, orang lain pun banyak macam ya. Dan juga terhadap alam. Bisa juga kan? Terhadap alam. Yang menjaga supaya alam itu tetap stabil sehingga menunjang kehidupan kita begitu. Lalu saling menghormati, ya. Murid menghormati guru, murid menghormati sesamanya, maksudnya sesama murid, guru menghormati kepala sekolah, menghormati rekan-rekan sejarah, bapak ibu guru dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya menghargai, jujur, kasih dan lain-lain. Intinya, nilai kebajikan ini tetap bermuara pada hal-hal positif. Kalau kita lihat, oh ini positif, oh iya, masuk pada nilai kebajikan.
Berikutnya, Bapak Ibu, kita sudah buat di dalam pembelajaran, hanya kita tidak menyadari apa yang kita buat. Yang dalam artian materi ini ataupun konsep ini datang kemudian, teorinya kita sudah lakukan, ya kan, Bapak Ibu? Artinya secara praktek kita sudah buat nih, hanya teori yang datang belakangan. Cuman saya sebagai rekan-rekan Bapak Ibu guru tentu saja mengingatkan begitu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya bisa berubah-ubah. Hari ini contoh, kita ingatkan kepada murid, silakan datang tepat waktu. Kalau besoknya dia terlambat, kita ubah lagi. Begitu. Kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya kontinu sampai menjadi suatu kebiasaan. Artinya membudaya. Itu namanya keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan terkait dengan keyakinan kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nanti bisa kita buat dalam kelas, Bapak Ibu. Kita buat dulu peraturan, setelah dari peraturan kita terapkan, lalu dari itu kita bisa ubah kalimatnya menjadi suatu keyakinan. Keyakinan itu tentu kita berupaya atau mengupayakan peserta didik akan terus lakukan ya dalam kelas maupun di luar kelas, intinya dalam ini ya sekolah begitu Bapak Ibu. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Untuk keyakinan kelas ini ya kita buat intinya bertolak belakang dari peraturan kelas ya. Kita ambil beberapa poin yang poin itu kita lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, sehingga dari itu sikap peserta didik dapat berubah. Kalau 5 peraturan kelas, boleh ambil 3 lah yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelas tidak tercapai, bisa kita ubah, tapi tidak sifatnya setiap hari ya, setiap waktu gitu. Hari ini peraturan kelas, kita buat keyakinan kelas, kemudian peraturannya anak-anak sudah jalankan, kemudian tadi kita tetapkan keyakinan kelas. Misalnya kalau besok anak-anak melanggar dari peraturan kelas, untuk keyakinan kelas ini jangan dulu ditinjau sampai anak-anak ini melakukan. Sekarang kita masuk pada materi tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, ya, tiba-tiba tanpa terencana, Bapak Ibu. Nah, saya baca saja konsepnya. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman hanya sifatnya satu arah. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Ketika anak datang terlambat, kita suruh ini lari keliling lapangan. Itu hukuman. Mengapa dikatakan hukuman? Akibat. Ya. Kalau sanksi atau konsekuensi, sifatnya kita sosialisasi, kita beritahu, maksudnya seperti itu. Oh iya, besok kalau kalian tidak datang, saya akan beri sanksi. Sanksi apa? Bukan kita tidak tahu. Sanksi itu sifatnya tidak boleh yang merujuk pada hal sehingga anak ini merasa tersakiti. Artinya sanksi ataupun tidak seperti hukuman fisik ya, hukuman verbal. Itu sifatnya bagaimana supaya murid ini menyadari kesalahannya. Oh iya, kemarin kan ibu sudah kasih tahu saya kalau datang terlambat saya kasih bersih kamar mandi. Itu kan sudah terencana ya. Intinya tidak boleh melebihi dari kapasitas anak begitu. Contohnya,
contoh. Hukuman atau konsekuensi dari soal ini. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Nomor 1 tadi apa? Kalau nomor mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lalu yang kedua tadi itu lari itu hukuman atau yang pertama apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Itu sifatnya ke fisik atau bagaimana? Mendidik. Yang pertama itu bisa ke konsekuensi ya. Karena terlambat ke sekolah, konsekuensinya ya dia harus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu. Yang kedua? Menurut saya sih. Yang jawabannya Ibu contoh perwujudannya bagaimana Bapak Ibu? Baik, untuk yang pertama kasih sayang dan rasa diterima ya di lingkungan kelas, khususnya untuk peserta didik karena kita sebagai seorang guru. Dan paling tidak di dalam proses pembelajaran yang pertama adalah perhatian dari kita guru yang pertama. Nah, di saat masuk kelas sebelum kita memulai proses pembelajaran itu pasti kita bisa melihat untuk secara keseluruhan peserta didik kita untuk kesiapan mengikuti proses pembelajaran. Dari ekspresi dan keberadaan mereka di dalam kelas saja kita sebagai seorang guru pasti sudah tahu apakah anak ini sudah punya persiapan untuk mengikuti proses pembelajaran ataukah anak ini punya persoalan tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui seperti itu artinya kita bisa memberikan pendekatan kepada dia supaya bisa memberikan rasa kasih sayang. Pasti dia merasa bahwa saya diterima dan diperhatikan oleh guru saya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti anak kita kan merasa disayang dan diterima di lingkungan pembelajaran di kelas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, sangat tepat sekali. Jadi kasih sayang ini berkaitan dengan perhatian. Ya, perhatian kita terhadap kita orang murid, kita anggap mereka sebagai kita orang kandung. Lalu yang berikutnya kebebasan. Contoh perwujudannya bagaimana Bapak Ibu? Iya, untuk kebebasan itu. Kita berbicara tentang budaya positif berarti untuk pengalaman saja ya menyangkut dengan budaya positif yang sudah saya terapkan di lingkungan kelas ya. Kita memang diberi peserta didik diberi kebebasan. Salah satunya yaitu untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi untuk menerapkan budaya positif, misalnya mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, kita kembalikan kira-kira sanksi apa yang kita harus berikan untuk perubahan mereka sendiri. Jadi mereka yang memberikan usulan. Jadi diberi kebebasan untuk mereka memberikan usulan supaya proses kita itu bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan budaya positif itu sendiri. Kebebasan berpendapat, memberikan kesepakatan. Baik, apa yang Ibu sudah sampaikan dalam perwujudan seperti itu. Kita memberikan suatu kebebasan, namun dalam hal menuntun juga. Ya. Berikutnya kesenangan. Kemudian penguasaan dan bertanggung jawab terkait dengan ya, contoh-contohnya seperti ini. Ya, kita refleksi bersama. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya ya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira apa kebutuhan apa tadi? Kebutuhannya itu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.
yang dibutuhkan oleh siswa itu kan untuk proses pembelajaran yang Kebebasan. Guru bilang aku tidak boleh bersama. Oh iya. Saya pegang dulu kebebasan. Saya nanti baru kita lihat bersama. Yang kedua. Kasih sayang. kasih sayang. Iya. Yang ketiga. Ini apa sih? Kebebasan. Aku sana sebelajarnya cuma gitu-gitu aja. Ada 5 Yang pertama tadi kebebasan ya. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga. Kebutuhan. Yang kesenangan. Kesenangan. Yang keempat. Yang keempat, yang tiga sudah tadi, yang keempat ada kebutuhan. Sudah saya katakan. Ini penguasaan. Yang keempat itu penguasaannya. Aku sebel. Gambar itu sudah rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Itu saya dengan apa tadi? Penguasaan. Kita cek ya. Jadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Dia senang melakukan hal itu, tapi tidak dipikirkan oleh dia bahwa itu melanggar daripada yang sudah sepakat. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal aku sudah pakai jadi nama. Ya, dalam perwujudan di kelas, kalau siswa tampil beda atau apa, kita setidaknya memberikan suatu makna. Baik kamu cantik sekali atau bagaimana, itu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku sebel, gambar itu tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Penguasaan. Iya. Jadi penguasaan dalam artian seharusnya dia yang menjadi yang terbaik di dalam itu begitu. Ya. Itu maksudnya penguasaan. Hanya dia saja. Atau gambarnya dia. Tapi tadi ada kata kunci ya. Menunjukkan ya, atau nunjukin ya. Terus yang berikutnya aku bosan. Masa belajarnya cuma begitu aja. Yang dimaksud dari yang keempat ini pengennya tampil beda dari yang lain. Tidak itu saja. Sehingga kebutuhan yang masih kebutuhan yang benar di sini terkait dengan kebebasan. Lalu bagaimana kebutuhan akan bertahan hidup? Ya, itu berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal makanan itu boleh toh? Ya, kalau siswa lapar, ya udah kita suruh jangan makan dulu, kan namanya bertahan hidup kan? Ya, atau hal-hal yang lain. Berikutnya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, kelima manajer. Adapun perbedaan terkait dengan yang satu disebutkan tadi, terkait dengan yang saya sudah jelaskan tadi, mana bagian penghukum, mana bagian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan apa lagi yang terakhir tadi? Manajer ya, atau pemantau. Ya. Saya beri contoh saja perbedaannya. Guru berbuat. Kalau di posisi penghukum, menghadir, menunjuk-nunjukkan, kemudian menyakiti, menyindir, itu penghukum. Kamu ini dasar anak makar. Kemudian intinya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menghadik ya, mengancam. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Aduh, kamu ini Pak Guru, kemarin Pak Guru sudah kasih tahu, kenapa kamu buat hal yang di luar daripada dugaan ini? Pak Guru merasa kecewa dari kamu. Silakan sana, kembali ke kelasnya. Ini kan pembuat masih bersalah.
dalam konteks real, siswa akan merasa saya sudah buat salah, sudah buat Pak Guru merasa sakit hati. Kemudian berikutnya teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Udah, tidak apa-apa. Ya, baca kok, kamu buat begitu. Lain kali jangan gitu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya pemantau menghitung dan mengukur. Dalam arti konteks ini kita hanya memantau saja perkembangan dari murid. Yang tentu nanti kalau ada hal di luar daripada dugaan kita bisa memberikan bimbingan. Kemudian berikutnya manajer ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun. Posisi yang terbaik dari kelima ini adalah posisi manajer, di mana kita bisa mengambil hati anak sehingga anak itu mengikuti apa yang menjadi peraturan-peraturan di sekolah ataupun peraturan-peraturan yang kita sudah buat. Ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks pembelajaran kita sudah lakukan. Hanya saja kita tidak menyadari bagian manakah yang termasuk validasi tindakan yang salah, bagian mana menstabilkan identitas, terus bagaimana yang menanyakan keyakinan falas atau keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yang tentu melalui tahap-tahap tadi ya. Kemudian lanjut dari yang tadi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang mendukung. Itu maksudnya dari tuliskan oleh dosen. Artinya kita melakukan restitusi terhadap setiap masalah yang dijumpai oleh kita di kelas ataupun di luar kelas dalam konteks peserta didik melakukan pelanggaran. Kita tentunya mengembalikan keadaan sebelum mereka melakukan kesalahan. Itu sih tujuannya. Tetapi tidak kita meninggalkan jejak yang sifatnya seperti saya sudah jelaskan tadi, anak merasa dihukum, merasa terkekang, intinya membekas ya dari hatinya ya, untuk kita beri hukuman kan dia membekas toh. Ya. Tapi kalau di restitusi ini memperbaiki keadaan yang sudah dia lakukan saat itu untuk hal yang baik gitu maksudnya. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orangnya. Itu menurut dosen juga di tahun 1996. Ya, artinya tujuan dari restitusi ini membantu murid agar memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terkait dengan ciri-ciri restitusi segitiga. Ciri-cirinya itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sudah saya sudah buat salah kemarin, sekarang saya harus buat baik. Artinya tidak boleh mengulangi kesalahan itu lagi. Seperti itu maksudnya. Lalu berikutnya restitusi memperbaiki hubungan kita dengan anak yang tentunya tetap aman-aman saja. Kita beri sanksi kepada mereka boleh, tapi tidak melebihi dari batas atau kapasitas yang ditentukan. Dan usahakan kita tidak boleh memberikan hukuman, karena hukuman bisa berefek pada sakit hati, berkepanjangan pada diri kita dan juga kepada orang atau sifatnya trauma. Yang ketiga, restitusi adalah talan, bukan paksaan. Bapak Ibu guru, kita lihat anak-anak kita sudah buat salah, kita boleh panggil dia, turun 4 mata, kita di dalam suatu ruangan, bicara 4 mata dengan dia, mencari yang terbaik. Kita seperti apa? Tentunya melalui proses ataupun tahapan yang sudah saya sebutkan tadi.
Yang berikutnya mencari restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini tentu kita sebagai guru melakukan restitusi terhadap kita para murid, kita melihat dulu keadaan dia. Kita tidak serta-merta memaksa dia. Yang berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 ya, kebebasan, kesenangan, batang hidup, kasih sayang dan cinta dan sayang dan penguasaan. Kalau semisal 5 kebutuhan tidak dipenuhi, tentu kita lihat ya, peserta didik akan melakukan hal-hal di luar daripada dugaan kita. Yang berikutnya, cara yang paling baik restitusi itu adalah memberikan penguatan. Memberikan penguatan ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Dari karakter yang buruk tadi kita bina melalui 3 tahap atau 3 langkah-langkah restitusi tadi, sehingga anak itu mendapatkan suatu jati dirinya untuk bisa dia menciptakan hal yang baik lah gitu. Tentu dari kita kan membina dia untuk menjadi karakter baik kan, jadi yang berikutnya restitusi yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Kira-kira variasi kalimat seperti apakah yang kita munculkan pada saat melakukan restitusi terhadap murid yang sudah melanggar peraturan ataupun berbuat salah tadi. Ya. Kita menstabilkan dulu. Ini salah satu alternatif jawaban ya Bapak Ibu, yang tentunya ada juga di luar daripada ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu milik Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bukan saya tujuannya untuk memberi hukuman. Adapun yang alternatif lain, anak, bisa tidak kamu ceritakan sedikit apa sih yang kamu sudah buat hari ini, atau apa sih yang kamu sudah buat tadi? Silakan kamu ceritakan sedikit ya. Itu salah satu kalimat variatif ya. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat variatifnya, 1. Kamu pasti punya alasan kan? Mengapa kamu melakukan hal demikian? Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain kah? Atau bisa saja muncul pertanyaan yang lain. Apa yang kamu sudah buat ini kira-kira menguntungkan bagi dirimu sendiri kah? Bisa saja. Isu terkait dengan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang saya maksudkan di sini adalah keyakinan kelas yang kita sudah buat. Pertanyaan pertama, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Atau coba kamu ingatlah keyakinan kita sudah buat kemarin. Coba sebutkan. Kalau dia sudah sebut, wah benar sekali. Mengapa kamu buat hal yang salah? Kenapa kamu tidak mengingat keyakinan kelas itu kamu aplikasikan dalam perilaku kamu sehari-hari? Begitu saja. Lalu bisa saja kamu maksudnya Bapak Ibu guru menunjukkan pertanyaan. Keyakinan apa yang belum kamu lakukan atau kamu tunjukkan? Boleh sebut? Jadi anak sebut. Nah, ini dia yang kamu belum buat. Artinya belum buat sesuai dengan keyakinan kelas ya. Lalu yang terakhir, apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Kalau semisal jawaban di luar daripada itu, tinggal Bapak Ibu guru
namanya membimbing. Ya, barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan. Ibu kita barangkali ada pertanyaan? Pas. Ya. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun keluar daripada jalur yang saya sampaikan tadi. Mari kita tergerak dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Dendo, biasa dipanggil Ibu Frida. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang dibawakan oleh Pak Benyamin, karena materi yang disampaikan sangat menarik dan bermanfaat bagi saya sebagai guru, yang saya dapat implementasikan dalam kelas terkait dengan memperhatikan kelima kebutuhan murid, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan menyelesaikan permasalahan murid dengan pendekatan segitiga restitusi. Dengan ini, semoga di lingkungan sekolah atau kelas dapat tercipta budaya positif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Alvansa Tedes, biasa disapa Noni. Menurut saya, untuk kegiatan kemarin tentang pemaparan materi budaya positif, menurut saya itu sangat bagus sekali dan menarik, dan menjadi salah satu hal baru yang saya pelajari, dan pemaparan yang juga kemarin jelas serta bermanfaat. Saya harap sekiranya tentang budaya positif kemarin itu dapat bermanfaat untuk saya sebagai guru dan juga terlebih khusus untuk lingkungan sekolah. Terima kasih.